Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل عبادتنا وتقبل دعاءنا وتقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل تعبدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولاد الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita masih di kitab Ayyuhal Walad. Kemarin kita membahas tentang tanda-tanda ubudiyah, ada 3. Saat ini dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wasa'altani 'anit tawakkuli, dan engkau bertanya kepadaku wahai muridku 'anit tawakkuli, tentang tawakal. Apa tawakal? Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Yani ta'taqidu anna ma qaddara laka sayasilu ilayka la mahalata wa in ijtahada kullu man fil 'alami ala sarfihi anka wa ma lam yuktab annahu laka lan yasila ilayka wa in sa'adaka jami'ul 'alim. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Tawakkal yaitu adalah pengakuan di dalam hati untuk i'tiqadika, meyakini, ya, meyakini dan menyerahkan, ya, meyakini dan menyerahkan serta mengakui bahwa segala sesuatu ini hanyalah milik Allah dan Allah yang menentukan. Itu adalah tawakal. Tawakal adalah mengakui, memahami, ya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia terjadi karena hanya petunjuk skenario kehendak Allah. Itu yang dinamakan tawakal. Makanya secara sederhana tawakal adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Berarti mengakui bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendak Allah. Makanya isra'aki adana ka kuste Allah. I'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Nah, jadi mengakui apa yang terjadi nang etunya Kak Dinto, yang terjadi di dunia ini semata-mata sudah kehendak dan ketetapan ketentuan Allah. Oleh karena itulah apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah kehendak Allah. Oleh karena itu orang yang tawakal dia akan mengetahui dan akan memahami apa-apa yang dikehendaki Allah untuk kita pasti akan terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah untuk kita pasti tidak akan terjadi walaupun manusia mengupayakan. Sama sebaliknya, kalau sudah Allah menentukan sesuatu A bagi kita, maka siapapun orangnya tidak akan mungkin bisa merubah ketentuan Allah. Oleh karena itulah manusia dalam konteks tawakal ini hanya sebagai apa? Benda mati.
Manusia ini ke benda mati yang tidak bergerak. Ibarat robot, kita adalah robot. Karena kita digerakkan oleh remote yang membuat robot. Nah, makanya serahkan. Kenapa kok serahkan? Karena hidup kita punya pemilik robot. Karena kita hanyalah robot. Nah ini kan, manusia adalah benda mati. Contoh apa benda mati? Misalnya buku. Buku yang ada di di meja ini. Atau mikrofon yang ada yang saya pakai ini. Nah, ini benda mati tergantung saya mau digunakan apa. Dia akan menjadi baik ketika mikrofon digunakan untuk taklim, untuk ngaji. Tetapi mikrofon ketika digunakan untuk disko, di diskotik dan sebagainya, sama mikrofonnya, jenisnya sama, harganya sama, tapi nilainya yang berbeda. Kenapa? Karena tergantung yang menggunakan. Ini benda mati. Karena manusia adalah benda mati, ya tergantung siapa yang menggerakkan manusia. Yang menggerakkan adalah Allah. Makanya tawakal itu adalah memahami, meyakini bahwa diri kita adalah milik Allah dan Allah yang menggerakkan. Makanya tawakal isra'aki. Dek kasih si baiklah. Secara sederhananya yaitu tawakal menyerahkan diri ini fafirru ilallah, semuanya untuk Allah. Dan ketika orang sudah totalitas tawakal menyerahkan, Allah yang menjamin. Makanya ayatnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa orang yang totalitas menyerahkan hidupnya untuk Allah, dirinya untuk beribadah kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Tak usah khawatir. Karena aulia-aulia, kekasih-kekasihnya Allah yang hidupnya hanya untuk Allah. Hidupnya menyerahkan dirinya untuk Allah, berjuang untuk Allah, kekapi isra'aki aba'an ke Allah, fahuwa hasbuh. Dia dijamin hidupnya oleh Allah. Ketentraman jiwanya, ketenangan jiwanya, kebahagiaan jiwanya. Karena memang jaminan dari Allah. Fahuwa hasbuh. Nah, jadi mun kero aku demen panci dengan isra'akina, mun tero kita hidup kita bahagia, fokus isra'aki ke Gusti Allah. Itu tawakal. Tidak sama tawakal dengan apatis, tidak sama. Kalau apatis itu adalah dia tidak mau berbuat apapun. Tapi kalau tawakal tidak, menyerahkan hidupnya untuk Allah dengan apa? Dengan berbagai macam amal-amal ibadah. Mun apatis tanda lakuan, apatis tanda ibadah. Nah, itu apatis, bukan tawakal. Tapi ingat, tawakal ada, yaitu tujuannya kepada Allah. Nah, ini kata tawakal. Nah, dan orang tawakal ini harus totalitas. Makanya tadi prinsipnya mengakui bahwa segala sesuatu ini hanyalah sejalan dengan kehendak Allah. Makanya abad ini kan tak bisa mengatur diri kita. Yang mengatur hanyalah Allah. Kita hanya berupaya dan berdoa. Allah yang menentukan. Dan apa yang kita inginkan dan kehendaki belum tentu sejalan dengan kehendak Allah. Nah, ini kenyamanan tawakal. Ayo kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tawakal, menyerahkan hidup kita hanya untuk Allah. Karena memang kita tidak punya kehendak. Tunyana keangkui Allah. Buma keangkui Allah. Jangan kok sialako. Ya bukan punya kamu. Kamu berusaha, dunia itu milik Allah. Kamu hanya diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Ya untuk mengkreasi ciptaan Allah. Alako. Ya hanya untuk mewarnai kehidupan. Karena kamu sejatinya milik Allah. Karena sejatinya milik Allah, abah ini ketandi kehendak. Kita di dunia ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Jiwa kita, semuanya, kendaraan kita itu hak pakai. Pada hakikatnya itu semua milik Allah. Kenapa kok milik Allah? Manusia yang dianggap misalnya sesuatu yang memiliki kekuatan daripada benda-benda yang lain. Misalnya jengkak, ini kan benda. Benda bisa dihancurkan, bisa diciptakan siapa? Oleh manusia. Berarti kan gelu paling kuat manusia ditimbang benda-benda yang lain.
Manusia saja yang memiliki kekuatan dan kecerdasan bisa mati karena kehendak Allah, apalagi hanya benda. Lah, berarti tanding kuasa. Nah, itu yang harus ditanamkan. Manusia tidak punya kuasa, sementara Allah yang memiliki kuasa. Itulah tawakal. Abad ni kutus seraki ke Allah. Hidup kita milik Allah. Hidup kita hanya untuk Allah. Lah ini. Ciptaki kangkui ibadah ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah ibadah. Jadi kata cuan ti abak saya ibadah ke kapi saya serakin ke Gusti Allah. Orang kalau sudah tawakal, wah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai karena menyerahkan semuanya kepada Allah. Was'altani 'anil ikhlas, dan engkau bertanya wahai muridku kepadaku tentang ikhlas. Apa ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kullaha lillahi ta'ala. Yaitu menyerahkan amal perbuatan apa yang kita miliki, apa yang engkau miliki, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Menyerahkan apa yang engkau miliki, apa yang kau lakukan, kullaha, semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ibadah kita bukan hanya untuk kehormatan. Ibadah kita bukan hanya untuk menaikkan derajat kita di sisi manusia. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk menopang popularitas, tapi apa yang kita lakukan semata-mata diserahkan kepada Allah. Karena tadi tawakal. Kenapa? Karena kita tidak memiliki apa-apa. Itu semua milik Allah. Nah, jadi logis antara tawakal berikhlas. Mentawakal merasakan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah. Berikhlas karena aroma sata andi apa-apa, ikhlas tetapi saya miliki abak ya kangkui Allah. Kenapa? Karena abak tak ngakungi kehendak dan kekuatan. Makanya ikhlas. Apa ikhlas? Israki ke Allah. Pada panjenengan misalnya ala kau dak kasih tong orang. Jadi pengusaha, majikan. Nah, pemilik modal. Jadi ada saya pemilik modal ya, pemilik modal 200 juta. Jadi kula mau menanamkan 200 juta itu kepada panjenengan. Ya, Arya 200 juta silakan kau kelola. Silakan kau kelola. Buat bisnis. Ketimpian gini kah? Tak andik kehendak, sandik kehendak kula. Silakan buat bisnis, nanti hasilnya silakan laporkan ke saya. Nah, tetapi beri 200 juta ban kula. Nah, panjenengan dikelola. Hasilnya pengelolaan itu bukan milik impian, tapi lapor lagi kelu kepada saya, karena itu uang milik saya. Kak Dinto, ini uangnya sekian saya kelola ini hasilnya begini, labanya begini. Seraki kak kelu, coba langsung paro-paro. Seraki kelu. Oh iya sudah, kamu kerja berapa hari? Sekian. Kamu ini habisnya sekian. Ini labanya, ini upahnya. Beres. Tak oleh kalak kada karena pesena mendidik impian, modalnya punya saya. Nek seraki dulu ke Allah. Nah, kenika kita tak punya ganda, tetapi impian tak punya saham. Nah, tak punya saham. Nah, kecuali impian andi saham, kule saham separuh. Nah, ibarat mana ki bagi deki. Nah, ni kadi impian, ni kadi kule separuh. Nah, yuk bagi. Nah, kita tidak punya saham di dunia ini. Tidak punya apa. Sepenuhnya Allah yang menggerakkan kita. Nah, makanya israki ke Allah. Hasilnya diserahkan kepada Allah, hanya untuk Allah. Berbuat hanya untuk Allah, bukan untuk apa-apa. Lagi nikah. Nah, cuman banyak tingkatan ikhlas. Ini secara sederhana lillahi ta'ala. Kini kawan. Makanya di ulama-ulama kita, kemudian Rasulullah, sahabat, dan dilanjutkan oleh ulama-ulama kita, maka biasakanlah sesuatu itu untuk niatan karena Allah. Maka Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, beliau berdauh, sesuatu amalan yang baik tidak diniatkan taqarrub ilallah, maka nilainya hampa di hadapan Allah. Tak ada nilainya. Nikah kalapan fokus. Kenapa kalapan fokus? As-sadaqah tak karena taqarrub ilallah, maka tak ada nilainya. Kenapa? Karena sedekahnya bisa riya, takabbur. Salat malam tidak taqarrub ilallah,
ada nilainya di hadapan Allah. Apa taqarrub ilallah? Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya Pak Nabawi itu taqarruban ilallah. Kakapi? Nawaitu taqarruban ilallah. Kalau jamak nawaina taqarruban ilallah ta'ala. Nah, kemudian disebutkan niat taki sesuai dengan niat-niat Kanjeng Nabi. Wa nawaina ma nawa salafun as-salih. Wa nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berniat semuanya sebagaimana niatnya Kanjeng Nabi. Mulja. Karena ulama-ulama kita ngajari memulai sesuatu karena berniatan sebagus. Setong niatan taqarrub ilallah. Nomor 2 niatannya sepada berniat Kanjeng Nabi. Nomor 2 wa nawaina ma nawa salafun as-salih. Berniat abtina saja ya Allah sebagaimana niat ulama-ulama salafun as-salih. Tetapi niatan kita tak karena nafsu. Beda cantolan. Lah nikah. Mun tak ada cantolan niatan pun saromban. Cantol lagi. Lebih do Pak Mas. Nah, jadi niat kita niatana pada berniat kanjeng Nabi sebagaimana niatnya Rasulullah, bagaimana niatnya ulama-ulama kita. Berarti bagus. Lah nikah. Beda cantolan nah. Tetapi yang di atas hanyalah taqarruban ilallah, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kini kamera. Nah, tujuan. Makanya apapun yang kita lakukan taqarrub ilallah. Asodako ngaji ya niatkan taqarrub ilallah. Maka hampa nilainya tidak ada kata Imam Al-Ghazali kalau tidak diniatkan taqarrub ilallah. Nah, oleh karena itulah wala yartah qalbuka bima hamidin nas wala tubali bima dammatihim. Nah, dan tidak meletakkan hati kita yaitu kepada manusia, sombong kepada pangkat, kepada nikah, kepada tade. Jadi hatinya hanya dilekatkan dan diletakkan kepada Allah. Kenika ikhlasnya mana? Cuman banyak tingkatan. Nah, ikhlas seorang awam, ikhlas seorang khusus, dan ikhlasnya orang khaswasul khusus yang istimewa. Tetapi pada prinsipnya ikhlas adalah apa tadi? Yaitu menyerahkan amal kita semuanya lillahi ta'ala. Makanya niatan kau taqarrub ilallah lillahi ta'ala. Misalnya makanya salat lillahi ta'ala. Makanya nikah kapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Kakapti lillahi ta'ala. Allah. Nikah ki luar biasa. Malah pada cece khusus puasa ni taqarruban lidzatihi. Taqarruban lidzatihi. Ingin dekat kepada zat Allah, kepada Allah. Abad terus ada ke Allah. Luar biasa nih niatan nih. Pokok kekapi cantolan nase terakhir kepada Allah. Itulah ikhlas. Wa'lam anna riya, dan ketahuilah wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, anna riya, sesungguhnya riya yatawalladu min ta'zimil khalqi. Nah, jadi riya itu adalah menggantungkan amalmu kepada makhluk. Mengagungkan makhluk itulah riya. Jadi riya adalah yatawalladu min ta'zimil khalqi. Jadi mengagungkan makhluk itu prinsipnya namanya riya. Makanya tak oleh monpon abek nikah menganggap manusia punya kuasa, itu adalah potensi untuk riya. Nah, makanya kekapi manusia kira tandi kuasa. Makanya tak ada riya. Tidak ada yang mau dipamerkan. Apa? Mon orang tak di apa-apa yang mau dipamerkan. Makanya kalau kita menganggap manusia itu punya kuasa, nah itu nanti yang akan menimbulkan sifat riya. Misalnya kalau panjenengan andi harta. Harta itu siapa? Monta engko alako. Nah, tak kira oleh harta. Berarti abek ni kan andi kekuatan. Merasa kita punya kekuatan. Nah, lahirnya riya. Pamer. Itu kerja keras saya, pamer. Nah, makanya itu yang menimbulkan riya. Makanya tadi hilangkan semua itu, mengagungkan segala sesuatu hanya diagungkan hanyalah Allah, bukan khalqi, bukan bukan ciptaan Allah. Tapi yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk, inilah yang perlu diagungkan. Artena riya anika selalu ngaku-ngaki selain Allah. Nah, kini kan riya demikian.
potensinya, Mas. Menganggap manusia punya kuasa, menganggap makhluk punya kuasa. Makanya dirubah di dalam hati kita, hanyalah Allah yang berkuasa dan punya kehendak semuanya. Manusia tidak punya kuasa. Insya Allah kita akan selamat dari penyakit ria. Apa saya pamerakina? Mun la abe miskin, mun la abe tak andi napa, abe hina, abe tak andi napa. Kalau tidak Allah mengangkat derajat kita. Makanya kan pernah dibahas, manusia itu diciptakan dari napa? Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari darah. Hina, rendah. Tetapi diangkat derajatnya oleh Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kak tercetak beri ilmu ban Gusti Allah. Berarti yang mengangkat derajatnya siapa? Allah. Dari statusnya darah menjadi manusia mulia karena diberikan ilmu oleh Allah. Tetapi diingatkan, diingatkan gila apa dikasih gila? Ilmu na pangkat tak kekapi. Kalla innal insana layatgha. Manusia kerap kali melampaui batas. Nah, melampaui batas karena abaan mengaku-ngaki punya perasaan dirinya kuasa sehingga pas pamer, pas andi harta melampaui batas. Woi, engkau ya. Nah tak kira odi munta alaku kangko. Nah, itu berarti ria. Nah, ya, ini yang harus kita buang jauh-jauh di dalam diri kita. Menganggap manusia tidak punya kuasa, yang Allah hanyalah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan. Insya Allah selamat dari penyakit ria. Itulah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tawakal dan kemudian ikhlas. Yang terakhir adalah ria. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya menjadi orang-orang yang tawakal ala Allah, menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dirinya hanyalah untuk Allah, apa yang dilakukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya, takabur, ujub dan semacamnya yang menyebabkan kita rendah di hadapan Allah. Bisirril Fatihah. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.